Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan menganalisis atau mereview dari seorang politisi. Nah, langsung saja. Warga Jawa Barat tentunya pasti sudah tahu dan sudah sangat mengenal beliau, yaitu Bapak Ridwan Kamil atau sering disapa dengan sebutan Kang Emil. Nah, menurut saya Kang Emil ini adalah salah satu politisi yang sangat populer di Indonesia, terutama di kalangan anak muda dan warga perkotaan. Nah, sebelum terjun ke dunia politik, Kang Emil ini dikenal dengan seorang arsitek dan akademisi. Nah, teman-teman juga sudah pada tahu, apalagi warga Jawa Barat, karena beliau kemarin kan sudah membuat bangunan Masjid Al-Jabar itu. Nah, iya, karena beliau itu sebelumnya arsitek ya. Karir politiknya itu beliau mulai menjelit setelah menjadi seorang wali kota Bandung pada 2013 sampai 2018 dan kemudian menjadi gubernur Jawa Barat dari 2018 sampai kemarin ya 2023. Nah, jujur saja saya juga lebih kenal dengan Bang Emil ini setelah menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, langsung saja. Kemudian di sini saya akan mereview atau menganalisis gimana sih cara Ridwan Kamil ini bermain politik atau bagaimana perilaku beliau dalam berkampanye dan sebagainya. Oke. Nah, kalau dilihat menurut saya ya, Bang Emil ini adalah seorang politisi yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang sangat unik tentunya. Karena beliau ini sering menggunakan gaya komunikasi politik berbasis personal branding dan storytelling. Ini sesuai dengan teori dramaturgi menurut saya. Apalagi teman-teman komunikasi pasti sudah pada mengenal dengan teori dramaturgi ini dari Erving Goffman, bahwa beliau ini, Kang Emil ini menampilkan citra dirinya itu tentu di depan publik untuk membangun kesan tertentu gitu. Apalagi kita sudah pada tahu ya, dan saya juga mengikuti beliau di sosial media yaitu Instagram. Jadi beliau ini sering menampilkan konten-konten gitu yang dekat dengan rakyat, intinya yang yang membangun citra dirinya gitu. Nah, ini tuh bisa dikatakan bahwa memang beliau ini dalam gaya komunikasinya menggunakan teori dramaturgi, bagaimana Kang Emil ini membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang inovatif dan humoris. Dalam politik gitu ya, Kang Emil ini jika dilihat menampilkan dirinya ini sebagai pemimpin yang sangat santai gitu dan humoris, karena gaya bicaranya itu menggunakan bahasa sehari-hari yang humor, yang membuatnya terasa sangat santai. Apalagi kalau misalkan nih dilihat dari konten-konten di IG-nya tuh sering menggunakan bahasa Sunda ya, karena apalagi Jawa Barat kan memang menggunakan bahasa Sunda. Jadi apalagi intinya beliau ini banyak menggunakan bahasa sehari-hari yang santai, apalagi dengan bahasa Sunda yang memang lebih mendalami dengan warga Jawa Baratnya, yang lebih mendalami dengan aspek kesundaannya gitu. Nah, kemudian Kang Emil ini menurut saya sering membagikan ide-ide kreatifnya gitu dalam membangun provinsi tentunya yang kemarin. Jadi beliau itu terlihat sebagai pemisi yang sangat modern, pemimpin yang memang sangat merakyat menurut saya. Beliau itu sering terjun langsung gitu. Kalau dilihat dari TV-TV atau dari sosial media gitu ya, beliau itu sering turun langsung kepada rakyat dan sering ngobrol bareng gitu, bahwa rakyat itu sering diajak ngobrol oleh beliau, bahkan sering ikut warga dalam misalkan
bergotong royong gitu ya, seperti itu. Nah, menurut saya ya, kalau kemarin pada pemilihan mau jadi calon gubernur Jawa Barat atau kemarin mencalonkan lagi jadi gubernur Jakarta gitu ya, Kang Emil ini punya basis pemilih yang memang cukup beragam. Yang pertama ada anak muda dan milenial masuk gitu kepada Kang Emil karena yang tadi saya jelaskan bahwa Kang Emil ini mempunyai gaya komunikasi yang santai. Kemudian beliau juga menjadi konten kreatif di media sosial dan program-program yang mendukungnya ekonomi kreatif. Nah ini tuh sangat populer gitu di kalangan anak muda, terutama saya pribadi karena saya sangat mengenal Kang Emil ini gara-gara ya itu tadi beliau ini merupakan konten kreator di Instagram tentunya. Kemudian ke kelas menengah perkotaan pun banyak kalau dilihat yang memilih Kang Emil ini gitu karena warga kota itu yang menginginkan pemimpin itu yang modern dan inovatif. Kalau dilihat Kang Emil ini sebagai sosok yang cocok gitu dengan harapan mereka warga perkotaan ya. Kemudian mungkin Muslim moderat yang di Jawa Barat juga punya basis pemilih yang cukup kuat untuk Kang Emil karena Kang Emil ini berhasil menarik simpati mereka dengan menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang religius gitu. Apalagi kemarin beliau membangun Masjid Al-Jabar tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya strategi kampanye dari seorang politisi Kang Emil pada saat yang pertama mencalonkan wali kota Bandung, kemudian yang kedua ini beliau menjadi calon gubernur Jawa Barat dan menang ya pada saat 2018. Nah, kalau dilihat kampanyenya itu dan strateginya itu berbasis media sosial dan komunikasi langsung dengan rakyat. Nah, beliau itu yang pertama itu menggunakan strategi kampanye itu berbasis media sosial karena kan kita sudah pada tahu ya bahwa beliau itu sangat aktif di Instagram, Twitter, kemudian YouTube, sehingga beliau ini menyampaikan gagasan-gagasannya dan program-programnya itu ya lewat konten kreatifnya beliau gitu, sehingga anak muda terutama saya pribadi itu menjadi tahu bahwa Ridwan Kamil ini, Kang Emil ini seperti ini, kayaknya sangat layak dan sangat cocok untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Apalagi sekarang ini di zaman teknologi ini semua orang pasti menggunakan akan teknologi dan pasti semua orang mempunyai media sosial, sehingga kami kalangan anak muda dan semua orang itu menjadi tahu gitu seperti apa Kang Emil ini. Kemudian beliau ini menggunakan strateginya itu langsung turun ke lapangan. Saya sering lihat di TV-TV bahwa beliau ini sering terjun langsung ke rakyat dan mengobrol langsung. Gaya humorisnya itu tuh yang sangat disukai oleh ibu-ibu dalam bercakap-cakapnya, sehingga banyak ibu-ibu yang sangat menyukai Kang Emil ini. Dan beliau ini pada saat menjadi calon gubernur Jawa Barat ini memiliki dukungan dari partai yang sangat kuat, sehingga itu menjadi poin bahwa Ridwan Kamil ini memang menang menjadi pilgub menjadi gubernur Jawa Barat. Selanjutnya kemarin beliau ini mencalonkan menjadi gubernur Jakarta yang memang beliau ini kalah dalam pemilihan. Nah, menurut saya pribadi mungkin Kang Emil ini tidak bisa mengandalkan gaya Jawa Barat sepenuhnya gitu ya, karena Jakarta ini punya karakter pemilih yang memang lebih kritis dan tidak terlalu terikat pada budaya lokal gitu. Apalagi Kang Emil ini kan kalah dengan tokoh politik yang asli dari Jakartanya gitu. Mungkin Kang Emil ini harus lebih ditingkatkan lagi gaya komunikasinya dan harus membentuk lagi koalisi politiknya dan memang harus lebih
banyak dipersiapkan lagi dari segi program-programnya dan sebagainya, dan pendekatan-pendekatannya seperti itu. Mungkin nah yang terakhir, tentunya seorang politisi ini pasti mempunyai opini publik ya, opini publik terhadap beliau. Tapi menurut saya pribadi, Kang Emil ini seorang politisi yang sangat positif, terutama karena citranya sebagai pemimpin yang memang dekat dengan rakyat gitu. Saya suka beliau kebetulan. Namun tentu juga ada kekurangan muncul terhadapnya. Dari saya pribadi, menurut saya Kang Emil ini mungkin kurang gebrakan gitu di sektor ekonomi dan industri, meskipun banyak pembangunan infrastruktur yang cukup pesat pada saat dipimpin oleh beliau, tapi kurangnya jaringan politik yang memang kurang solid sebagai figur yang lebih dikenal, karena personal brandingnya itu kadang beliau itu kurang mendapatkan dukungan kuat dari partai politik. Baik, yang terakhir yaitu tentunya seorang politisi ini mempunyai opini publik terhadap beliau. Nah, menurut saya pribadi, Kang Emil ini mempunyai aura yang memang sangat positif, terutama karena citranya sebagai pemimpin yang humoris, menurut saya yang inovatif, yang memang lebih dekat dengan rakyat. Namun tentunya pasti ada kekurangannya gitu ya. Menurut saya Kang Emil ini memang sudah sangat bagus dari semua segi, cuman kalau dilihat Kang Emil ini kurang gebrakan gitu di pada sektor ekonomi dan politik, meskipun pembangunan infrastruktur pada saat dipimpin oleh beliau ini sangat pesat, tetapi agak kurang sedikit gitu dalam jaringan politiknya yang solid, yang sebagai figur yang lebih dikenal karena personal brandingnya itu, beliau kurang mendapatkan dukungan kuat dari partai politik besar gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dari seorang tokoh politisi, yaitu Kang Emil. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.